Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Papa Waga, kelompok bait tentang kejahatan. Bait 125. Yo ampadutthassa narassa dussati suddhassa posassa anangganassa tamewa balang pajjeti papang sukhumo rajo patiwatang wakhito. Bait 125 artinya, barang siapa berbuat jahat terhadap orang baik, orang suci, dan orang yang tidak bersalah, maka kejahatan akan berbalik menimpa orang bodoh itu, bagaikan debu yang dilempar melawan angin. Kisah dibabarkannya bait 125 Papa Waga oleh Buddha Gautama. Kisah Koka si pemburu. Suatu pagi, saat Koka pergi berburu dengan anjing-anjing pemburunya, dia melihat seorang biku memasuki kota untuk berpindah patah. Pemburu mengira bahwa hal itu merupakan pertanda buruk dan menggerutu pada dirinya sendiri. Sejak saya melihat pemandangan ini, saya mengira saya tidak akan mendapatkan hasil buruan apapun hari ini. Dan dia melanjutkan perjalanannya. Seperti dugaannya, dia tidak memperoleh apapun. Pada perjalanan pulang, dia melihat kembali biku yang sama sedang berjalan pulang ke wihara setelah menerima dana makanan di kota.
Pemburu itu menjadi sangat marah. Ia melepaskan anjing-anjing pemburunya ke arah biku tersebut. Dengan cepat, biku itu memanjat pohon yang tidak dapat dijangkau oleh anjing pemburu. Kemudian si pemburu pergi ke bawah pohon dan menusuk tumit kaki biku tersebut dengan ujung anak panahnya. Biku itu sangat kesakitan dan tidak mampu lagi memegang jubahnya. Jubahnya terlepas dan jatuh menutupi si pemburu yang berada di bawah pohon. Anjing-anjing melihat jubah kuning terjatuh, mengira bahwa biku tersebut telah jatuh dari pohon. Segera anjing-anjing tersebut menyambar jubah kuning dan tubuh yang terbalut di dalamnya, menggigit dan mengguling-gulingkannya dengan penuh kemarahan. Biku itu dari persembunyiannya di atas pohon mematahkan sebuah ranting pohon yang kering untuk menghalau anjing-anjing itu. Akhirnya anjing-anjing itu mengetahui bahwa mereka telah menyerang tuan mereka sendiri, bukan biku, dan mereka berlarian ke dalam hutan. Biku tersebut turun dari atas pohon dan menemukan si pemburu telah meninggal dunia. Ia merasa menyesal atasnya. Biku itu juga bertanya dalam hatinya, apakah dirinya bertanggung jawab atas kematian si pemburu karena tertutup oleh jubah kuningnya. Kemudian biku itu menghadap Sang Buddha untuk menjernihkan keraguan-raguannya. Sang Buddha berkata, "Anakku, pastikan dan janganlah ragu-ragu bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas kematian pemburu. Pelaksanaan moral sila kamu juga tidak tercemari oleh kematian itu. Lagi pula, pemburu itu mempunyai perbuatan keliru terhadap orang yang tidak berbuat salah, sehingga ia memperoleh keadaan akhir yang menyedihkan." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 125 berikut. "Barang siapa berbuat jahat terhadap orang baik, orang suci, dan orang yang tidak bersalah, maka kejahatan akan berbalik menimpa orang bodoh itu, bagaikan debu yang dilempar melawan angin." Biku tersebut mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah dhamma itu berakhir. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang